itu kita berbicara mengenai sisi ekonomi. Selanjutnya kita juga akan melihat ataupun mencermati dari sisi hukum, Prof. Todung. Tapi sebelumnya kita akan melihat jejak pendapat serupa dari media sosial. Kita lihat bersama hasilnya mengenai keadilan dan kepastian hukum sudah terwujudkah? Dan responden ataupun mayoritas responden mengatakan belum, ada 86% yang mengatakan belum seperti itu. Prof. Todung sekitar 20 tahun lalu ini kan menulis ya mengenai hanya dengan penegakan hukum demokrasi dapat tumbuh kuat dan mencintai Indonesia adalah menghentikan ketidakadilan, pelanggaran HAM, penegakan wibawa hukum dan kredibilitas lembaga penegak hukum. Nah, Prof. Todung, hukum sebagai aksesoris kekuasaan, bagaimana nih? Saya ingin memberikan komentar lebih dulu dengan angka yang ditampilkan tadi. Kalau itu 86, sekian ya, saya sama sekali tidak terkejut dan mungkin angkanya lebih dari 86. Sebab menurut saya sejak zaman reformasi 1998, pembangunan hukum itu yang paling diterlantarkan. Ini menurut pendapat saya. Nah, kalau saya dulu pernah menulis bahwa kepastian hukum, penegakan hukum itu memang menjadi kunci untuk keberhasilan demokrasi, untuk keberhasilan pembangunan ekonomi, saya tidak pernah berubah dari pendapat saya. Sebab menurut saya inilah yang lacking gitu. Inilah yang absen dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Nah, dalam konteks ini saya ingin melihat dalam 3 perspektif atau 3 sudut pandang. Kita biasanya melihat satu mengenai struktur hukum. Sejauh mana peranata hukum itu fungsional atau tidak. Berjalan sebagaimana yang kita harapkan atau tidak. Kita sudah punya banyak sekali peranata hukum. Mungkin berlebihan gitu. Ada MA, ada MK, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi pertanyaannya apakah mereka fungsional atau tidak, seperti yang kita inginkan. Nah, kedua mengenai legal substance, substansi hukum. Nah, undang-undang seharusnya menjadi rujukan kita untuk menegakkan keadilan. Tadi Bung Karno bicara mengenai kesejahteraan sosial. Saya kira kita gagal dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan sosial. Saya ini 5 tahun di Norwegia sebagai duta besar, saya belajar banyak mengenai kesejahteraan atau welfare state ya, yang betul-betul seharusnya menjadi cita-cita kita dan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Tapi kan welfare state di Indonesia itu tidak jalan sama sekali, bukan tidak ada bantuan kepada publik, kepada rakyat, ada bansos. Ada 10 macam bansos kalau saya tidak salah, mungkin lebih. Tapi bansos dalam konteks Indonesia itu dilihat sebagai kedermawanan, charity, bukan entitlement, bukan hak. Seharusnya itu menjadi hak. Kalau dia tidak menjadi hak atau entitlement, ya selama itu dia akan tergantung pada kebaikan hati kekuasaan. Makanya ada yang disebut benevolent leaders. Nah, kita ini berharap pada benevolent leaders di Indonesia ini. Nah, itu dari segi legal structures, legal substance. Banyak undang-undang dilahirkan, tapi undang-undangnya tidak menjamin rasa keadilan, tidak mewujudkan keadilan itu sendiri. Nah, ketiga, legal culture. Sejauh mana ketaatan hukum itu ada pada masyarakat kita. Nah, sebetulnya sih yang paling penting bukan ketaatan hukum dari masyarakat kita, tapi ketaatan hukum dari penguasa, dari pemerintah. Nah, ini yang menurut saya jadi satu persoalan besar. Tadi kalau dilihat dari apa yang ditampilkan di layar TV, saya kira ketidakberfungsian lembaga-lembaga penegak hukum itu dengan telanjang bisa kita saksikan. Kalau ke polisi mereka bilang, kalau hilang ayam ya jangan datang ke polisi, nanti mesti hilang kambingnya yang akan hilang, ya kan? Nah, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kita lihat putusan-putusan Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Konstitusi, apa yang dilakukan oleh KPK itu melukai rasa keadilan. Jadi menurut saya memang pekerjaan rumah kita dan pekerjaan rumah pemerintah yang akan dilantik pada bulan Oktober adalah membenahi hukum ini dan menjadikannya sebagai agenda utama. Bukan saya menganggap bahwa ekonomi itu tidak penting, sangat penting gitu. Tapi menurut saya tidak mungkin pembangunan ekonomi yang betul-betul masif dan progresif dilakukan itu bisa mencapai sasaran kalau kepastian hukum itu tidak dijamin. Oke, Prof tadi menyinggung sedikit mengenai bansos, karena kemudian bahasannya adalah mengenai klientelisme nih, Prof. Ini bagaimana nih? Ya, dengan pola yang seperti sekarang itu tidak bisa tidak akan melahirkan klientelisme, ya. Jadi ya menurut saya
kedermawanan, kebaikan hati yang menjadi dasar dari bansos itu, menurut saya akan menumbuhkan loyalitas palsu sebenarnya, ya, loyalitas yang dipaksakan kepada penerima bansos. Nah ini yang menurut saya ya punya ramifikasi yang sangat serius karena satu dia menimbulkan ketidakadilan, banyak yang tidak mendapatkan bansos. Kedua ya, dia juga tidak melahirkan satu perubahan karena kalau orang dicecokin bansos terus-terusan, dia nggak akan berubah nasibnya. Kita mesti melakukan lebih dari pemberian bansos sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saya sekarang ini saya mengajar mata kuliah di UGM namanya welfare state. Okay. Saya ingin bicara dan membangunkan kesadaran kita bahwa welfare state itu yang diatur dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 dan 34 itu betul-betul diwujudkan dan itu yang sama sekali tidak disentuh ya dalam kehidupan kita sekarang ini. Sangat superficial. Ya, jadi saya membangun ya satu kesadaran untuk ya kita ngomong kembali lah apa yang dikatakan Bung Hatta dulu mengenai ekonomi kerakyatan, mengenai koperasi. Apa yang dikatakan oleh Mubiarto misalnya, apa yang dikatakan oleh Sri Tua Arif, oleh Edi Swasono. Ini perdebatan mengenai hilang. Jadi kita ini seolah-olah mengundang masuk modal asing begitu banyak, ya, memberikan insentif fiskal dan non fiskal kepada penanaman modal domestik dan asing. Ini untuk apa? Apakah kita hanya for the sake of inviting investment, atau kita ingin memberikan kesejahteraan itu kepada rakyat? Nah, benang merahnya tidak kelihatan. Oke, baik, Prof. Tadu salah satunya tadi meng-highlight mengenai struktur hukum, substansi hukum dan juga legal culture. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.